Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di kelas Psycholinguistics. Pada pertemuan ini, kelompok kami akan membahas materi tentang bilingualisme. Berikut adalah anggota kelompok 9 yang terdiri atas Farah Kamila, Triwahdini, Istihari, Sartika. Pemaparan materi presentasi kali ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan dan definisi para ahli tentang bilingualisme. Yang kedua, latar belakang dan faktor-faktor pendorong terjadinya bilingualisme. Masa perkembangan bilingualisme. Yang keempat, cara dan proses pemerolehan bilingualisme. Yang kelima, pengaruh bilingualisme dan implikasinya di dalam dunia pendidikan. Seperti kita ketahui, masyarakat berbicara berdasarkan pemerolehan dan kepandaian berbahasa. Mereka terbagi atas masyarakat eka bahasa atau monolingual, dwibahasa atau bilingual, dan multibahasa atau multilingual. Di antara ketiga jenis masyarakat tutur tersebut, mungkin yang paling banyak kita temui, terutama di Indonesia, adalah masyarakat bilingual. Rata-rata masyarakat Indonesia adalah masyarakat bilingual karena selain bisa berbicara bahasa Indonesia, mereka juga bisa berbicara bahasa daerah, yaitu bahasa ibunya. Kita sering mendengar dua orang yang berasal dari suku yang sama ketika berkomunikasi menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, kebiasaan menggunakan dua bahasa oleh penutur dalam sebuah komunikasi lazim disebut sebagai bilingualisme. Bilingualisme ini berlaku baik secara perorangan maupun secara kelompok masyarakat. Nah, apakah yang dimaksud dengan bilingualisme? Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan dwikebahasaan. Beberapa pengertian bilingualisme atau kedwibahasaan diungkapkan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama oleh Bialystok. Bialystok menggambarkan orang bilingualisme sebagai orang yang berbicara dua bahasa yang sama dan juga bertindak secara tepat dalam cara sosiokultural dalam kedua bahasa. Yang kedua, Titon. Titon menunjukkan bahwa bilingualisme adalah kemampuan untuk berbicara dua bahasa menggunakan struktur dan konsep yang berbeda dengan bahasa itu, bukan parafrase dari bahasa asli. Yang ketiga adalah Bloomfield. Bilingualisme menurut Bloomfield adalah kemampuan seorang pembicara untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Jadi, seseorang disebut bilingual ketika dia dapat menggunakan dua bahasa atau lebih dengan tingkat kinerja yang sama. Masyarakat tutur yang terbuka dan dinamis dan dapat berinteraksi dengan masyarakat tutur lain tidak menutup kemungkinan terjadinya bilingualisme. Latar belakang yang mendorong terjadinya bilingualisme adalah karena adanya kontak bahasa yang terjadi di dalam otak. Kontak bahasa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Faktor sosial dapat mendorong terjadinya bilingualisme ketika individu berinteraksi dengan kelompok yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Misalnya dalam masyarakat multikultural atau multibahasa, seseorang dapat terpapar pada bahasa kedua melalui interaksi dengan teman sebaya atau lingkungan sekitar. Faktor ekonomi dapat mendorong bilingualisme karena adanya permintaan pasar akan keterampilan berbahasa asing. Dalam dunia kerja yang global,
kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris dapat memberikan keunggulan kompetitif pada individu dalam mencari pekerjaan atau melakukan bisnis internasional. Faktor politik dapat mempengaruhi adopsi bilingualisme sebagai kebijakan negara. Contohnya, negara yang memiliki beberapa kelompok etnis atau bahasa resmi yang berbeda mungkin mendorong penduduknya untuk menjadi bilingual untuk memfasilitasi komunikasi dan integrasi sosial antara kelompok-kelompok tersebut. Faktor budaya juga dapat mendorong bilingualisme. Misalnya, individu yang tertarik pada budaya tertentu atau memiliki ikatan dengan komunitas budaya tertentu mungkin mempelajari bahasa mereka untuk mengakses literatur, musik, atau tradisi budaya tersebut. Yang berikutnya adalah faktor pendidikan. Sistem pendidikan yang memperkenalkan bahasa kedua sebagai bagian dari kurikulum dapat mendorong terjadinya bilingualisme. Melalui program pendidikan dwibahasa atau bahasa kedua, individu diberi kesempatan untuk mempelajari bahasa tambahan selain bahasa ibu mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor perkawinan. Perkawinan antara individu yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda dapat mendorong terjadinya bilingualisme di antara keturunan mereka. Dalam keluarga seperti itu, kedua bahasa dapat digunakan secara aktif dan anak-anak dapat terpapar pada kedua bahasa tersebut sejak dini. Faktor yang keempat adalah faktor perpindahan penduduk. Ketika individu atau masyarakat pindah ke negara atau wilayah baru, misalnya karena bencana alam ataupun sebab lainnya, mereka diharuskan untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka mungkin perlu mempelajari bahasa tersebut untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan adopsi bilingualisme sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan komunikasi baru. Berdasarkan masa perkembangannya, bilingualisme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah early bilingualism, atau biasa disebut juga sebagai bilingualisme cepat atau bilingualisme konsekutif, yaitu pemerolehan tambahan bahasa yang terjadi sebelum masa adolesen, yaitu sebelum atau saat berusia 11 tahun. Yang kedua adalah late bilingualism atau bilingualisme lambat, atau disebut juga sebagai successive bilingualism, yaitu jika pemerolehan tambahan bahasa terjadi setelah usia 11 tahun. Kamarudin dalam bukunya menyebutkan bahwa sudah umum diterima bahwa bilingualisme cepat mempunyai banyak keuntungan daripada bilingualisme lambat, dilihat dari kemampuan berbahasa di dalam kedua bahasa bersangkutan. Sementara menurut Reynolds, berdasarkan cara pemerolehannya, bilingualisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu balanced bilingualism, yaitu pemerolehan dua bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah. Yang kedua adalah unbalanced bilingualism, yaitu pemerolehan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal. Berdasarkan cara terjadinya, Hastuti membagi bilingualisme dalam dua kategori, yaitu yang pertama, bilingualisme alamiah atau natural bilingualism, atau biasa disebut juga sebagai bilingualisme utama atau primary bilingualism, yaitu proses bilingualisme yang timbul dalam lingkungan alamiah, spontan, dan tidak terorganisasi. Yang kedua adalah bilingualisme bantuan atau bilingualisme buatan, atau disebut juga sebagai bilingualisme sekunder atau secondary bilingualism, yaitu bilingualisme yang sengaja diatur dan diajarkan secara teratur dan formal. Bilingualisme memiliki dua tipe. Yang pertama adalah bilingualisme setara. Bilingualisme setara terjadi pada penutur yang memiliki tingkat penguasaan bahasa secara relatif sama. Kemudian yang kedua adalah bilingualisme majemuk.
Bilingualisme majemuk terjadi pada penutur yang memiliki tingkat penguasaan bahasa yang tidak sama. Misalnya, bahasa pertama lebih lancar daripada bahasa kedua. Proses pemerolehan bilingualisme. Proses pemerolehan bilingualisme terdiri dari dua cara. Yang pertama adalah proses pemerolehan bilingualisme simultan, dan yang kedua adalah pemerolehan bilingualisme sekunsial. Bilingualisme simultan merupakan pemerolehan bahasa kedua pada anak dengan mendengar lebih dari satu bahasa sejak lahir. Beberapa teori dan hasil penelitian para ahli terkait pemerolehan bilingualisme simultan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Leopold. Leopold memperhatikan perbedaan pada putrinya yang bilingual Inggris dan Jerman. Kemudian putrinya itu dapat membuat perbedaan yang lebih halus di dalam belajar pola bahasa, seperti pola fonetik, struktur kata, dan hubungan sintaktik. Pada usia 2 tahun pertama, anak itu belum benar-benar bilingual. Ia sering menggabungkan unsur kedua bahasa ke dalam bentuk hibrida, terutama pada kata kerja dan kata benda majemuk. Pada usia sekitar 3 tahun, anak ini mulai sadar akan situasi bilingual dan secara perlahan-lahan mulai memisahkan kedua bahasa itu. Analisis interaksi kode yang dilakukan oleh Nigren-Janken menunjukkan bahwa anak mengikuti 3 tahap perkembangan selama periode pembedaan bahasa. Yang pertama yaitu Language Cooperation Period. Anak menggunakan bahasa dari kedua bahasa dalam bentuk komplementer atau saling melengkapi, karena kebanyakan bahan tersedia hanya pada satu bahasa. Yang kedua, Linguistic Interference Phase. Anak memperoleh kata-kata dari kedua bahasa untuk bahan, tindakan, dan fungsi yang sama, tetapi sewaktu-waktu dapat menghasilkan tuturan yang bercampur atau mix. Yang ketiga adalah Code Separation Stage. Anak memisahkan kedua sistem bahasa dengan pencampuran yang minimal. Volterra dan Teisner juga memberikan pola perkembangan 3 tahap berdasarkan data yang diperoleh dari pemerolehan bahasa Jerman dan Italia yang dilakukan atau diamati pada 2 anak perempuan bersaudara. Dengan memusatkan pada sistem leksikal, mereka dapat memperhatikan unsur yang mempunyai hubungan kata pada bahasa yang satu dengan yang ada pada bahasa lainnya. McLaughlin memberikan 3 generalisasi yang menerangkan proses bilingualisme simultan. Pertama, balance exposure, yaitu anak yang mengalami dan menghadapi secara seimbang terhadap 2 bahasa, mengembangkan kedua bahasa itu seperti halnya penutur monolingual bagi setiap bahasa itu. Pada mulanya, kelihatan anak itu bekerja dari seperangkat kaidah tunggal dan tahap pencampuran bahasa, terutama pencampuran leksikal, tetapi secara perlahan-lahan terjadi perbedaan 2 perangkat kaidah. Yang kedua adalah transfer bahasa. Kalau pengalaman bahasa itu kurang berimbang, maka akan terjadi lebih banyak transfer bahasa dan lebih banyak memasukkan kosakata dari satu bahasa ke dalam sistem ketatabahasaan bahasa lainnya. Yang ketiga adalah sistem kebahasaan yang terpisah. Ada sistem bahasa yang tunggal yang mendasari kedua bahasa anak bilingual itu. Sistem kebahasaan yang terpisah atau lebih ekonomis menganggap kedua bahasa bilingual sebagai subsistem kebahasaan yang terpisah, analog dan dengan kode kebahasaan dari seorang penutur monolingual. Pengaruh bilingualisme terhadap individu. A. Perbedaan kognitif. Anak bilingual mempunyai pola kemampuan yang lebih bervariasi di dalam variabel inteligensi daripada monolingual. Bilingualisme mendorong kelentukan kognitif dan mental karena struktur intelektual yang bervariasi memudahkan beralih dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Keunggulan bilingual dibanding dengan monolingual di dalam fleksibilitas kognitif, berpikir divergen, dan keunggulan di dalam ketinggian bernalar secara umum, serta di dalam kemampuan verbal.
B. Tingkat bilingualisme dan penampilan kognitif. Cummins menyebut teori threshold hypothesis menyatakan, kalau tingkat kemahiran rendah pada kedua bahasa berarti berada pada ambang kemampuan bilingual yang rendah. Akibat situasi ini adalah negatif, terutama pada prestasi di sekolah atau achievement. Jika menunjukkan kemampuan yang dominan, bilingualisme tidak mengakibatkan pengaruh kognitif, baik yang positif maupun yang negatif. Sebaliknya, anak yang mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi pada kedua bahasa, bahasa ibu maupun bahasa kedua, akan menunjukkan pengaruh kognitif yang positif di dalam belajar dan prestasi akademik.